सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pengajian online kali ini, saya akan menyampaikan perkara berkenaan dengan Tahrik Waqfino. Atas petunjuk dari Allah Ta'ala, pada 3 April 1987, Hazrat Khalifatul Masih keempat, yakni Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah Ta'ala, telah mengumumkan kepada para ibu bapa Ahmadi untuk mewakafkan anak-anak mereka yang belum lahir untuk tujuan penyebaran Ahmadiyah. Beliau telah mengarahkan para ibu bapa ini untuk mendidik dan membesarkan mereka supaya mereka bersedia untuk melakukan pengorbanan demi Allah Ta'ala, yaitu berkhidmat kepada agama. Seterusnya, generasi ini akan dapat memikul tanggung jawab jemaat di dalam abad yang baru nanti. Huzur menamakan gerakan ini sebagai Tahrik Waqfino, yang mana ini adalah sebuah hadiah pengorbanan, yaitu anak yang lahir yang mana diwakafkan pada penghujung pertama kemenangan Islam yang akan berkhidmat kepada jemaat dan Islam pada abad kedua kemenangan Islam. Pada peringkat permulaannya, gerakan ini dilancarkan hanya untuk 2 tahun sahaja. Namun ianya kemudian dilanjutkan kepada 4 tahun. Dan selepas itu, gerakan ini dijadikan sebuah gerakan yang kekal dengan syarat bahwa para ibu bapa yang ingin mewakafkan anak mereka harus berbuat demikian sebelum kelahirannya. Serta keputusan untuk mewakafkan anak harus dibuat oleh kedua suami istri, supaya nanti ada kesepakatan di dalam proses mentarbiat anak tersebut sebagai persediaan untuk menjadi pengkhidmat jemaat. Dan kedua ibu bapa haruslah sentiasa berdoa supaya anak-anak mereka itu nanti diberikan taufik untuk menjadi para mujahidin, yakni pejuang yang akan mengkhidmati Islam, jemaat, dan kemanusiaan. Pada hari ini, 30 tahun selepas ianya dilancarkan, Tahrik Waqfino merupakan sebuah institusi yang mana ribuan para Ahmadi telah mewakafkan anak mereka yang belum lahir untuk jemaat. Malah ianya telah mencecah lebih 60.000 orang, dan setiap hari jumlah ini semakin bertambah. Alhamdulillah. Berkenaan objektif Waqfino, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda bahwa mereka, yakni anak-anak Waqfino, adalah orang-orang yang memainkan peranan utama dan padu di dalam memenuhi misi penting Hadrat Masih Maud Islam,
di tahun-tahun mendatang. Mereka akan maju ke hadapan untuk memenuhi banyak keperluan jemaat. Mereka akan melangkah ke hadapan untuk memenuhi kekurangan guru. Mereka akan ke hadapan untuk memenuhi kekurangan dokter di hospital-hospital kita di seluruh dunia. Sebagai contoh, kita sedang melaksanakan proyek di Indonesia, maka kita akan memerlukan dokter Ahmadi dan profesional perubatan untuk berkhidmat di sana. Sama juga, jika Dr. Waqfino dari Amerika, Kanada, atau Amerika Latin mempersembahkan diri mereka untuk berkhidmat, ianya akan memperbaiki dan menambah kemajuan hospital kita di Guatemala. Kita juga memerlukan Dr. Waqfino dari Afrika, Eropa, dan Pakistan, dan tempat-tempat lain di dunia, supaya kita dapat meningkatkan usaha untuk mengkhidmati kemanusiaan. Selanjutnya, beliau bersabda lagi, gerakan Waqfino adalah suatu revolusi, yang mana masyarakat di dunia akan mengenali Islam. yakni suatu revolusi yang mana manusia akan tertarik ke arah agama, berbanding berpaling muka dari agama seperti mana yang kita sedang saksikan di dalam dunia modern hari ini. Ini adalah suatu revolusi yang akan memastikan keamanan dan keselamatan di dunia, yang akan menciptakan suasana kasih sayang dan kedamaian di antara orang-orang dari pelbagai community, bangsa, dan kepercayaan. Secara ringkasnya, revolusi menerusi akhlak, moral, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pengkhidmatan mereka kepada agama, bangsa, dan negara. Dan inilah merupakan tujuan utama daripada pendirian Tahrik Waqfino. Berkenaan peranan ibu bapa pula, tugas pertama bagi para ibu Ahmadi hendaknya mereka itu sentiasa berdoa. Berdoa seperti mana Ibunda Hadrat Maryam alaihissalam berdoa. Allah Ta'ala tidak melestarikan atau mengawetkan dan mengekalkan doa Ibunda Hadrat Maryam di dalam Al-Quran semata-mata untuk tujuan penceritaan kisah sahaja. Malahan ianya sebagai menunjukkan bahwa doa ini telah mencapai pengabulan dari Allah Ta'ala, sehingga kan ianya termaktub di dalam Al-Quran. Oleh itu para Ahmadi harus berdoa, terutamanya para ibu Ahmadi, harus berdoa sehingga mencapai pengabulan doa bahwa anak keturunan mereka nanti akan menjadi orang-orang yang akan melakukan pengorbanan luar biasa demi agama, demi Allah Ta'ala. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz selanjutnya bersabda lagi, saya ingin menegaskan bahwa tanggung jawab para ibu bapa tidak berakhir dengan mewakafkan anak-anak mereka sebelum kelahiran. Tanggung jawab mereka malahan menjadi lebih banyak lagi dari sebelumnya. Tapi ini harus diingat bahwa setiap anak-anak, khususnya anak-anak Waqfino, adalah sebuah amanat dari jemaat yang berada pada mereka. Oleh itu, memberikan tarbiyat dan menjadikan anak-anak sebagai bahagian terbaik dari jemaat dan masyarakat adalah merupakan tanggung jawab para ibu bapa. Tanggung jawab ibu bapa, terutama ibu yang berjanji kepada Allah Ta'ala sebelum kelahiran anaknya, bukanlah suatu perkara yang biasa-biasa. Mereka menulis surat kepada khalifah dengan menyatakan bahwa mereka ingin mempersembahkan anak mereka ke dalam gerakan Waqfino dengan janji kepada Allah, seperti Ibunda Hadrat Maryam alaihissalam berjanji dan berdoa, yakni Rabbi inni nazartu laka ma fi batani muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah nazarkan kepada Engkau apa yang ada dalam kandunganku untuk mengkhidmati Engkau ya Allah. Maka terimalah ia dariku. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui.
Peranan ibu bapa ialah memberikan tarbiyat kepada anak-anak mereka, khususnya anak-anak Wakfino. Dan contoh pertama yang anak-anak akan lihat ialah daripada ibu bapa mereka. Maka dengan itu, ucapan mereka harus selari dengan amalan mereka. Huzur Ayah Daulat Ta'ala bin Nasril Aziz menasihatkan kepada para ibu bapa. Beliau bersabda bahwa, saya ingin memberitahukan kepada ibu bapa bahwa ucapan dan amalan mereka haruslah selari. Tidak kiralah berapa banyak nasihat yang mereka berikan kepada anak-anak mereka, ianya tidak akan menjadi efektif dan berkesan jika ucapan dan amalan mereka sendiri tidak selari. Ibu bapa harus menunjukkan contoh dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka melaksanakan, membaca dan mengajar Al-Quran secara dawam. Mereka harus menjadi contoh, role model dalam ketinggian moral. Dengan berperanan sebagai contoh bagi anak-anak mereka, para ibu bapa Ahmadi harus menghubungkan anak-anak mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus menanamkan erti kepentingan nizam jemaat dalam diri anak-anak mereka semenjak usia kecil lagi. Ini bertujuan supaya apabila mereka mencapai usia yang telah memahami, maka perkara ini akan mendarah daging dalam diri mereka bahwa mereka hanya untuk mengkhidmati agama. Secara ringkasnya, tarbiyat dan pendidikan untuk anak-anak harus dilakukan dengan memberikan contoh. Ibu bapa haruslah terlebih dahulu mengamalkan perkara yang mereka ingin lihat di dalam anak-anak mereka. Ibu bapa harus menanamkan di dalam pemikiran anak-anak mereka bahwa kamu adalah anak-anak Wakafino. Kami telah menazarkan kamu untuk menjadi pengkhidmat agama. Ini haruslah menjadi tujuan utama hidup kamu. Jika ibu bapa melaksanakan perkara ini, maka anak-anak Wakafino akan membesar, meneruskan wakaf mereka, menjadi pengkhidmat agama. Maka mereka tidak akan berpikir untuk bekerja pekerjaan dunia. Malah mereka akan berkata bahwa saya adalah Wakafino, dan untuk memilih bidang yang akan saya ceburi pun, maka saya harus bertanya kepada jemaat dan Khalifatul Masih. Janji yang dibuat oleh ibu saya sebelum saya lahir, didikan agama yang diberikan kepada saya, menjadikan saya ingin mengkhidmati agama, bukannya mengejar kehidupan duniawi. Jadi, oleh itu ianya sangat penting untuk memberi kefahaman berkenaan dengan kepentingan Tahrik Wakafino kepada anak-anak Wakafino itu. Huzur bersabda lagi, saya ingin menyampaikan kepada semua ibu bapa bahwa gelaran Wakafino saja tidak cukup. Sebaliknya, Wakafino adalah tanggung jawab penting bagi para ibu bapa, sehinggalah anak Wakafino menjadi dewasa. Dan setelah itu ianya menjadi tanggung jawabnya sendiri. Beberapa anak lelaki dan perempuan Wakafino yang sudah mendapat pendidikan telah menunjukkan semangat yang tinggi dan mempersembahkan pengkhidmatan mereka kepada jemaat. Kemudian ada juga mereka yang meninggalkan janji wakaf mereka dengan alasan tidak dapat bertahan hidup atas allowance yang jemaat berikan. Maka ingatlah bahwa apabila matlamat itu suatu matlamat yang agung, maka pasti diperlukan pengorbanan dan menghadapi kesusahan. Haruslah sejak kecil lagi ditanamkan pemikiran kepada para wakifin bahwa tidak ada yang lebih besar dari kehidupan wakaf, dan kehormatan yang Allah Ta'ala berikan adalah lebih utama dari harta duniawi. Oleh itu, ianya menjadi kewajiban para ibu dan bapa untuk menjelaskan dan memberi kefahaman berkenaan perkara ini kepada anak-anak mereka, terutamanya anak-anak Wakafino. Mengenai tanggung jawab Wakafino pula, anak-anak Wakafino harus memahami kepentingan janji mereka. Berkenaan dengan perkara ini, Huzur memberi penerangan bahwa kalian harus selalu ingat
bahwa kalian adalah bahagian dari jemaat yang mana ibu bapa kalian telah membuat janji kepada Allah Ta'ala untuk mewakafkan kehidupan kamu demi jemaat dan Islam. Oleh itu, fahamilah sentiasa dan ketahuilah kepentingan kamu. Dan jangan pernah memecahkan janji yang telah dibuat oleh ibu bapa kalian. Dengan kata lain, ibu bapa kalian telah mengikuti teladan oleh Hana, yaitu ibunda Hazrat Maryam alaihissalam. Pengorbanan dan teladan yang telah diadakannya itu telah termaktub di dalam surah Al-Imran. Oleh itu, untuk para wakifino, apabila mereka telah menyelesaikan pendidikan, mereka harus mempersembahkan diri mereka secara rasmi kepada jemaat untuk tujuan berkhidmat kepada jemaat. Pada masa ini sudah ada beberapa kumpulan wakafino yang telah memasuki Jamiah Ahmadiyah dan sedang mempersiapkan diri untuk kerja-kerja mengkhidmati Islam pada masa hadapan. Malah pada hari ini juga kita sudah mendapat bahwa anak-anak wakafino, beberapa anak-anak wakafino yang sudah berkhidmat kepada jemaat sebagai wakaf zindigi ataupun mubalik. Walaupun begitu, ada juga yang menceburi bidang lain selain daripada memasuki jamiah. Tetapi bidang yang diceburi haruslah suatu bidang yang mana membolehkan mereka memberikan khidmat mereka kepada jemaat, Islam, dan kemanusiaan dalam cara yang terbaik. Sebagai contoh, dalam bidang sains, menjadi doktor, saintis, ataupun dalam bidang kejuruteraan, yaitu menjadi jurutera, ataupun dalam bidang pendidikan, yaitu menjadi seorang guru. Malah sering dinyatakan oleh Huzur bahwa mempelajari bahasa yang mana dengan itu akan dapat menjadi penterjemah Al-Quran dan juga buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam. Namun secara ringkasnya, setiap apapun bidang yang akan diceburi itu haruslah mendapatkan keizinan daripada Hadrat Khalifatul Masih. Para wakfino harus meningkatkan standar pengorbanan, ibadah dan kesetiaan mereka. Mereka harus menggunakan semua kemampuan dan usaha untuk memenuhi janji wakaf mereka yang mana telah dimulai oleh ibu mereka. Apabila ini dilaksanakan, maka Allah Ta'ala akan memberkati dan sentiasa memenuhi setiap keperluan-keperluan mereka. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa Allah Ta'ala memuji Hadrat Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, yakni wa Ibrahim allazi waffa, dan Ibrahim yang memenuhi janjinya. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, anak-anak wakafino yang meneruskan dan memenuhi janji wakaf mereka adalah mereka yang memenuhi janji mereka kepada Allah Ta'ala. Dan ini termasuklah Nabi Ibrahim alaihissalam seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ialah orang yang memenuhi janjinya. Ini juga bermaksud bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menghiasi dirinya dengan sifat kesetiaan. Dan inilah perhiasan yang harus diambil oleh para wakifino, yaitu kesetiaan terhadap memenuhi janji mereka. Dan memenuhkan janji ini bukanlah suatu perkara yang kecil, kerana ini adalah suatu janji untuk mendedikasikan atau menyerahkan seluruh kehidupan demi Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa alangkah agungnya janji itu. Para wakfino harus memelihara solat mereka. Dan ianya harus menjadi suatu ciri khas mereka. Dan ini memerlukan mereka untuk mendirikan solat 5 waktu dengan penuh perhatian dan kehormatan. Selain itu, solat-solat nafal yang lain juga harus diberikan perhatian. Para wakfino juga harus menanamkan dalam diri mereka kecintaan terhadap Al-Quran, yaitu dengan membacanya setiap hari, mempelajari maksudnya, dan juga menjadikan setiap dari pelajaran Al-Quran sebahagian dalam kehidupan para wakifino. Apabila mereka melaksanakannya,
maka barulah para wakfino menjadi orang-orang yang segala tindakan mereka adalah untuk mencari keridaan Allah Ta'ala. Mereka akan menjadi orang-orang yang mengadakan hubungan yang sebenar dengan Allah Ta'ala dan menjadi orang yang berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak wakfino, tiada anak-anak wakfino harus berpikir bahwa bagaimana mereka akan menjalani kehidupan mereka dengan penghasilan yang sedikit. Ataupun mereka tidak harus berpikir bagaimana mereka akan dapat menjaga ibu bapa mereka. Dalam satu program Wakfino Class di Toronto, Kanada, ada seorang anak lelaki yang bertanya kepada Huzur bahwa jika dia berkhidmat kepada jemaat sepenuhnya, bagaimanakah dia akan dapat mengkhidmati kedua ibu bapanya? Maka soalan ini timbul disebabkan semenjak kecil lagi ibu bapanya tidak mendidik dia bahwa mereka telah mewakafkan dia kepada jemaat untuk berkhidmat kepada agama. Tugas anak-anak wakafino adalah menghadirkan diri, mempersembahkan diri kepada khalifah, dan bertindak sesuai dengan perintah yang diberikan oleh beliau. Seperti mana yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahwa apabila matlamat itu adalah suatu matlamat yang agung, maka pasti diperlukan pengorbanan dan menghadapi kesusahan. Malah perkataan muharrani yang digunakan di dalam doa Ibunda Hazrat Maryam alaihissalam itu bermaksud bahwa aku memisahkan sepenuhnya anak aku ini dari kehidupan duniawi, dan adalah menjadi doa aku bahwa keutamaan mereka adalah untuk pengkhidmatan kepada agama. Di dalam Al-Quran dinyatakan bagaimana Hazrat Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya, yaitu falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya ini ara fil manami inni azbahuka fanzur maza tara. Maka ketika anak itu telah cukup usia untuk bekerja bersamanya, dia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau sebagai korban. Maka fikirkanlah, apa pendapat engkau? Maka Hazrat Ismail pun menjawab, ya abati, af'al ma tu'maru, satajuduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Untuk anggota jemaat, Hazrat Masih Maud alaihissalam menginginkan supaya semua anggota jemaat mempunyai standar yang tinggi dalam kerohanian. Oleh itu, bayangkan sajalah bagaimana usaha yang patut dilaksanakan oleh seseorang itu, yang mana kehidupannya itu telah didoakan dan diwakafkan oleh kedua ibu bapa mereka untuk agama sebelum lagi kelahiran mereka itu. Oleh kerana itulah, mereka yang mengikuti wakafino harus berusaha untuk mencapai status rohani tertinggi, melebihi yang diraih oleh para Ahmadi umumnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perhatikan di dunia pada hari ini, inilah satu-satunya jemaat yang ada, yang mana di dalamnya kita akan dapat menyaksikan wujudan para ibu yang berdoa dengan penuh hasrat, seperti mana yang telah didoakan oleh Ibunda Hazrat Maryam dalam ayat yang tersebut di atas, yaitu membebaskan anak yang belum lahir dari belenggu dunia dan mewakafkannya untuk berkhidmat kepada Tuhan serta berdoa agar hal ini diterima. Pada hari ini, tidak ada ibu selain daripada para ibu Ahmadi yang mewakafkan anaknya yang belum lahir kepada Allah Ta'ala. Sama ada dia dari benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, atau Oceania, yang mempersembahkan anaknya kepada khalifah demi suatu pekerjaan yang penting, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menerima wakaf tersebut dengan rasa khawatir
kalau khalifah tidak menerima wakaf itu. Dan ini tidak terjadi di tempat lain selain di dalam jemaat ini. Karena ini adalah satu-satunya jemaat yang berjalan di bawah bantuan khilafat. Didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan pecinta sejati Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Hanya jemaat Ahmadiyah lah yang memiliki sosok ayah yang mendidik anak-anaknya dengan cara demikian, yaitu ketika anak-anak tersebut mencapai masa remaja, mereka bersedia untuk setiap pengorbanan. Kemudian anak-anak ini akan menulis kepada khalifah sambil mengatakan bahwa yang pertama berjanji adalah ibu bapa kami. Sekarang kami sendiri yang berjanji. Hantarlah kami untuk berkhidmat dimanapun yang huzur pilih. Huzur akan selalu mendapati kami berada di antara orang-orang yang sabar dan memiliki ketetapan hati, serta orang-orang yang tidak mengelak dari janji yang dibuat oleh orang tuanya. Anak-anak ini memenuhi syarat untuk menjadi anggota umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbiat yang baik dari ibu bapa dan kesolehan mereka sendiri telah memberikan mereka pelajaran berkenaan dengan hak-hak Allah sebaik mungkin, sebagaimana hak-hak untuk umat manusia. Dan mereka juga memiliki kecintaan untuk bertabligh dan berkhidmat demi kemanusiaan. Hendaklah sentiasa diingat bahwa jemaat yang hidup dan progresif tidak pernah akan membiarkan pemikiran, janji-janji, dan semangat seperti ini mati. Secara konstan dan secara berterusan, mereka akan memperingatkan diri mereka sendiri mengenai aspek-aspek ini agar semangat tersebut akan tetap hidup. Sebagai penutup, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Saya menganggap ini ialah tugas saya untuk mewasiatkan untuk jemaat saya. Dan saya menyampaikan pesan ini. Terpulanglah kepada mereka, adakah mereka mengamalkannya atau tidak. Bahwa jika seseorang ingin mendapatkan najat atau keselamatan dan ingin hidup soleh dan kekal, maka dia harus mendedikasikan hidupnya untuk mengkhidmati agama." Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua telah mendengar kata-kata tulus penuh keperihan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam mengenai hal ini, yakni berkenaan dengan mewakafkan kehidupan kepada jemaat. Jika setiap anak wakafino, sama ada lelaki ataupun perempuan, memenuhi janji ini dengan setia dalam corak ini, dan para ibu bapa pula bertungkus lumus memberikan tarbiyat dan tidak putus-putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan dapat melihat sebuah revolusi akan tercetus di dalam dunia ini. Oleh itu, sekianlah dari saya, dan sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin, salli ala nabiyyina, salli salli ala habibina, salli ala Muhammadin, salli ala rahimina, salli ala Muhammadin.